Yo, kembali lagi dengan saya Ju. Seperti biasa, saya akan menceritakan film. Sebelum lanjut, yang tidak lain, tidak bukan, tidak hanya, tapi semua. Assalamualaikum, gimana kabar kalian nih? Yuk, diam, duduk atau rebahan sejenak, pelototi layar, dan lanjut. Dan lanjut. Kisah dibuka dengan diperlihatkannya bocil laki-laki yang berada di salah satu tempat organisasi kriminal. Diketahui sudah berjalan selama 10 tahun lebih, memperjualbelikan organ tubuh manusia, utamanya para bocil. Pada saat itu pihak berwajib sudah mengepung tempat tersebut dengan target operasi bos mafia. Salah satu sniper sudah memantau yang bernama Jing Ming. Kita panggil saja dia Ming. Di mana pada saat Ming memantau pergerakan yang ada di tempat tersebut, tak sengaja melihat bocil yang bisa melihatnya dari jarak jauh hanya dengan menggunakan botol marjan. Sontak membuat Ming kagum. Di waktu yang sama, Ming mendapat informasi bahwa target akan tiba di TKP sekitar 5 menit lagi. Tapi Min kembali fokus pada bocil yang dikaguminya, di mana pada saat itu si bocil diseret untuk dijadikan korban selanjutnya dari praktek jual beli organ tubuh. Saat bos mafia tiba yang bernama Song Fa, kita panggil saja dia Song, di mana Ming dibuat dilema antara menembak Song atau menolong si bocil, yang pada akhirnya Ming memilih untuk menolong si bocil. Suara tembakan tersebut memancing kedua kubu untuk saling mengayunkan peluru. 队长，他们在射杀平民。里面消灭。Beruntung, si bocil berhasil diselamatkan, sementara Song berhasil kabur. 10 tahun kemudian, si bocil tadi sudah remaja. Dia bernama Jing Tai. Kita panggil saja dia Ta. Sedangkan Min menjadi mentor sniper untuk Ta dan sniper lainnya, yakni Siomai. Mengingatkan saya pada jajanan tusuk saat saya masih kecil nih. Ta dan Xiaomei selalu bersaing dalam hal tembak-menembak untuk menjadi yang terbaik, meskipun saat ini Xiaomei lebih unggul dari Ta. Ming berkata bahwa jika tadi merupakan peperangan yang sesungguhnya, maka Ta bisa saja tewas. Ming juga menyampaikan bahwa kesabaran, ketepatan, dan bersembunyi yang terpenting bagi seorang sniper adalah bertahan hidup. Ming menyuruh Ta mengantarkan Xiaomei yang sudah mabuk akibat minum balo. Namun di sini Xiaomei menolak dan tak mau menerima bantuan dari saingannya tersebut. Detik berganti, esok hari pun tiba. Terlihat para anggota kembali latihan dan hanya 2 orang yang lolos seleksi menjadi anggota keamanan, yakni Ta dan Xiaomei. Keberhasilan mereka berdua membuat sang pelatih merasa bangga. Detik berganti, penangkapan Song sudah dimulai. Xiaomei merasa kecewa because tidak diikut sertakan dalam misi tersebut. Sedang Ta diangkat sebagai ketua operasi. Di sini kita diperkenalkan dengan sang kapten. Beliau bernama Wong, kita panggil saja dia si kapten. Di mana si kapten sudah pesimis because sudah 7 kali melakukan operasi penangkapan Song, namun semuanya gagal. Si kapten juga mencurigai ada kombe alias mata-mata dalam timnya, sehingga setiap misi yang dilakukannya selalu bocor. Persis pada kejadian sebelumnya, misi kali ini pun sepertinya sudah bocor dan anggota banyak yang goib, sehingga Ming menyuruh Ta untuk mundur. Di sini pengkhianat sudah mulai ketahuan. Dia adalah Choi yang berusaha mematikan jaringan agar komunikasi tidak terhubung.
Namun, tak saat ini nekat maju sendirian, meski anggotanya banyak yang goib. Keputusan Tak itu pun membuat Ming khawatir dan menyuruh Xiaomei mempersiapkan tim kedua untuk membantu Tak. Namun, si kapten melarang keberangkatan Xiaomei dan tim sebelum mengetahui siapa biang kerok yang pengkhianat itu. 继续执行任务，马上出发，不许选。 Jaringan kembali normal karena wifi tetangga sudah aktif sehingga sudah bisa menangkap live streaming Tak. Tim terkejut because Tak berhasil menghabisi musuh walau dia sendirian. Dengan bangganya Tak memutar ulang saat dirinya baku ayun peluru dengan musuh yang tidak sempat terlihat akibat wifi tetangga mati. Namun dalam misi tersebut ternyata Song tidak ada di tempat. Si kapten menyuruh Tak untuk menyisir rambut di semua sudut ruangan. Terlihat Tak menemukan sebuah laptop yang berisikan data-data orang yang bekerja sama dengan Song. Dan betapa tak selangnya Tak saat melihat dan mengetahui bahwa pengkhianat itu adalah Ming yang merupakan gurunya atau mentornya. Melihat itu, Ming berusaha menjelaskan bahwa tidak seperti apa yang mereka lihat, tapi si kapten bersikeras menyuruh Xiaomei menangkap Ming. Dari kejauhan Choi mengeluarkan pistol untuk menghabisi Ming, namun beruntung dengan cepat Xiaomei menembak Choi sehingga ayunan peluru dalam markas pun terjadi. 几名小妹放下武器。 Tak yang baru saja tiba di markas menemukan si kapten terluka parah, di mana si kapten menyampaikan bahwa Ming merupakan mata-mata dan Xiaomei merupakan pengikutnya. Tak ditodong Ming dari belakang, namun Tak berhasil mengelak sehingga terjadilah pertarungan. Ming menyuruh Tak untuk meletakkan senjata, namun seketika itu Xiaomei datang dan terjadilah baku ayun peluru dan baku hantam. Ming mencoba melerai keduanya, tapi malah tertembak. Detik berganti, Song yang baru datang menyuruh anggotanya meledakkan markas keamanan yang diketahui Ming, Tak, dan Xiaomei masih ada di dalam sana. Delapan tahun kemudian, Tak yang selamat dari insiden ledakan bom kini menjadi seorang peminum balok yang tampilannya acak-acakan layaknya mohon maaf gembel. Apesnya lagi, Tak digebukin gara-gara bocil nakal maling doe warga dan mengaku kalau Tak adalah bapaknya. Selain digebukin, doe Tak juga diambil sebagai ganti dari doe yang diambil bocil tersebut. Nyesek nggak sih jadinya tak tahu apa-apa? Malah apes digebukin. Detik berganti, Tak membawa bocil menemui ibunya yang ternyata merupakan wanita penyedia ladang yang siap digarap. Si ibu ini bernama Ming. Kita panggil saja dia Mi. Di sini Mi menawarkan ladangnya sebagai pengganti doe yang telah dicuri anaknya tersebut. Akan tetapi Tak menolak dan malah membawa bocil tersebut untuk Tak pekerjakan. Kalau laki-laki yang tidak kuat iman, itu menurutnya sayang sekali ya. Ditawari ladang gratis malah ditolak, tapi syukurlah ditolak. Asyik. Sampai di tempat bocil itu menanyakan soal bayaran yang akan diberikan selama dia bekerja. Namun Tak menghiraukan dan menyuruhnya untuk tidur. Because besok jam 8 harus bangun. Detik berganti, pagi pun tiba, di mana mereka pergi mencari barang rongsokan untuk diperbaiki kembali. Bocil ini melihat sebuah spanduk donor darah dengan bayaran yang cukup besar, membuatnya berminat. Di rumah, si bocil sudah terbiasa dengan pekerjaan dan tak lupa juga Tak menyuruh melakukan kewajibannya sebagai bocil, yakni mak guru.
Sedang Mi, ibu si bocil, menghampiri kediamannya yang membuatnya terkejut saat melihat anaknya lagi belajar yang merupakan hal yang tidak pernah dilakukan saat bocil berada di rumah. Merasa ada yang janggal, di sini bocil menyuruh ibunya membuka kacamatanya. Alhasil matanya bengkak akibat dapat kekerasan dari salah satu pelanggannya. Lanjut si bocil meminta doe ke Ta untuk biaya hidup ibunya selama 2 hari. Setelah diberi doe, Mi membawakan makanan untuk Ta yang merupakan wujud terima kasih because Ta mengajari si bocil untuk menulis, membaca, dan bekerja. Di sini Mi bercerita bahwa si bocil merupakan keponakan di mana ibu si bocil kecanduan narkoboy yang akhirnya bunuh diri because tak sanggup bayar hutang. Mulai sejak itu Mi bekerja apa saja termasuk menjadi wanita panggilan untuk membayar hutang-hutang saudaranya dan membesarkan si bocil. Si bocil lagi yang fokus belajar menjatuhkan pensilnya. Selanjutnya ibu angkat si bocil pamit pulang. Kembali si bocil saat mencari pensilnya tak sengaja menemukan peti di mana isinya merupakan perlengkapan senjata yang lengkap dengan granat, yang membuat si bocil berpikir bahwa Tak merupakan seorang pembunuh atau tidak seorang petugas. Namun Tak hanya diam saja dan malah menyuruh untuk segera bobok cantik. Asik. Tak yang merasa bersalah kepada Ming sampai akhirnya ke bawah mimpi. Parah nggak sih? Dan hanya dengan minum balok lah yang membuat pikirannya sedikit tenang. Detik berganti di mana ternyata Ming masih tua dan kini dialah yang mengambil alih bisnis Song. Begitu pula dengan Xiaomei yang selalu menjadi pengikut setia Ming. Kali ini Xiaomei berencana membunuh bos saingan bisnis dari Ming, dibantu dengan Long yang juga merupakan anak didik Ming. Usai menjalankan aksinya, Xiaomei langsung menyampaikan ke Ming bahwa sudah menemukan orang yang cocok dengan golongan darahnya. Diketahui Ming memiliki masalah dengan jantungnya setelah terkena peluru dari Tak 8 tahun yang lalu, di mana pada saat itu seorang dokter yang bernama Kim menyelamatkan Ming dari kegoiban. Dari situ juga Xiaomei baru mengetahui bahwa Ming benar-benar merupakan seorang pengkhianat dan merupakan kaki kanan Song. Xiaomei sempat ingin membunuh Ming, namun teringat bahwa Ming lah yang menyelamatkan nyawanya pada saat Xiaomei masih kecil. Xiaomei kemudian melampiaskan emosinya kepada Song beserta anak buahnya. Meskipun itu membuat dirinya sendiri terluka, Bekos berusaha menyelamatkan Ming. Beruntung Long datang membantu, sehingga anak buah dari Song pun goib saat itu juga. Di sini Dr. Kim menyampaikan soal kerusakan jantung yang dialami Ming. Dia harus mengganti jantungnya setiap 3 kali atau 5 tahun sekali jika ingin terus hidup. Golongan darah Ming juga termasuk langka, yakni golongan darah BRH negatif. Detik berganti kembali ke Tak yang baru bangun dari bobok tantip. Asik. Tak yang mencari si bocil yang tak lagi ada di tempat, tapi seketika itu si bocil membawa makanan dan minuman beserta doe dalam jumlah yang besar. Namun Tak marah because menganggap si bocil kembali mencuri, sehingga Tak langsung mengusir bocil tersebut. Tak lama kemudian rasa penyesalan pun kini tumbuh di hati Tak, sehingga memutuskan untuk mencari si bocil tersebut. Tak sudah mendapatkan si bocil, namun si bocil diculik oleh Long. Tak berusaha mengejarnya, namun sulit baginya menggapainya because Long bersenjata. Di situ pula Tak melihat spanduk donor darah yang dia ingat bahwa kemarin sepertinya si bocil berniat donor darah. Sehingga Tak ke rumah ingin sehat untuk memastikan si bocil apakah benar-benar mendonorkan darahnya demi mendapatkan doe.
Saat tak memeriksa daftar pendonor, ternyata benar si bocil telah mendonorkan darahnya tadi pagi. Lanjut tak memaksa seorang dokter untuk memberitahukan di mana biasanya organisasi kemanusiaan mengambil organ tubuh manusia. Tak tahan dengan smackdown yang diberikan tak, si dokter pun memberikan alamat lalu menuju ke tempat tersebut. Dengan menyamar menjadi karyawan, tak dengan leluasa masuk di tempat berkedok sebagai restoran ini. Tak masuk di ruangan mayat dan berharap si bocil tak ada di sana. Pas di dalam lift, tak ketahuan oleh karyawan lain. Tapi dia berhasil mengatasinya dengan cepat. Namun, tak kembali ketahuan setelah dokter yang tadi dia smackdown menelpon ke dokter yang ada di restoran dan memberitahukan bahwa mungkin penyusup sudah berada di dalam restoran. Tanpa basa kuyup, dokter langsung menyuntikkan obat bius pada Tak. Namun Tak berusaha melawan meski kepalanya sudah berat dan mata berkunang-kunang akibat obat bius yang tadi. Setelah mereka bertatapan, yang ternyata mereka berdua saling mengenal, di mana ternyata ini adalah Dr. Kim yang pernah ingin menghabisi Tak di saat dia kecil. Tak langsung mengamuk dan menanyakan keberadaan si bocil. Belum dijawab, seorang malah menembak Dr. Kim hingga goib, dan tak lama kemudian si dokter mendapat panggilan dari Xiaomei sampai akhirnya Tak mengetahui bahwa Xiaomei ikut serta dalam bisnis biadab ini. Tak menggunakan sebuah kaca pembesar untuk membuat mata si sniffer silau, yang ternyata sniffernya adalah Xiaomei, dan akhirnya cara itu berhasil. Tak bisa lolos dari puluhan tembakan yang diayunkan oleh Xiaomei. Saat menggunakan senjata yang satunya, namun Tak tetap berhasil menghindar saat Tak masuk di salah satu ruangan yang ternyata di sana ada banyak anak buah Long. Seketika itu, saat Tak berhadapan dengan Long, seketika itu Tak akhirnya memutuskan untuk menghindar dan kabur sambil mengambil kalung milik Long. Di tengah perjalanan Tak berjalan mabuk akibat pengaruh obat bius. Beruntung dia bertemu dengan Mi dan langsung membawa ke rumah untuk dirawat. Di sini Mi menanyakan ke Tak soal si bocil yang sudah dari kemarin tidak bersamanya. Tak menjawab bahwa si bocil diculik oleh sebuah organisasi yang memperdagangkan organ tubuh manusia. Sontak membuat Mi menangis lalu memukul Tak because takut si bocil goib. Di sini Tak menyuruh Mi untuk tenang dan percaya kepadanya bahwa si bocil masih tua. Detik berganti, Tak memotong beberapa bulu untuk merubah penampilan seperti saat dia bertugas dulu. Tak luput dari senjata yang disimpannya 8 tahun yang lalu. Untuk memancing Long keluar,
tak menyuruh Mi ke pegadaian untuk menggadaikan kalung Long, di mana orang yang menjaga di pegadaian itu merupakan salah satu anak buah Long yang otomatis akan menyampaikan ke Long. Long kemudian datang dan memaksa Mi untuk memberitahukan di mana tak berada. Seketika itu, sebuah peluru mengenai tangan Long yang merupakan itu dari ayunan peluru sniper tak sejauh 10 km. Sempat terjadi baku tembak, namun pada akhirnya Long berhasil disergap. Kemudian Long membawa Tak ke tempat para bocil sebelum digoibkan. Tapi ternyata si bocil juga tak ada di sana. Tak mengancam salah satu operator di sana untuk meretas rekening keuangan milik organisasi tersebut sambil menggoibkan Long yang selalu tertawa jahat. Xiaomi kemudian menelpon Long, di mana itu dijawab oleh Tak. Di sini Tak menawarkan pertukaran si bocil dengan rekening yang sudah diretasnya, sehingga itu membuat Xiaomi setuju dan akan bertemu di sebuah gedung jam 12 malam lewat dikit. Detik berganti, malam pun tiba, di mana Xiaomi sudah siap dan memantau pergerakan di atas gedung. Namun itu membuatnya kecewa. Bekos yang datang bukanlah Tak, melainkan Mi. Di sini, Xiaomi mengayunkan peluru bahwa sebagai peringatan agar Tak segera keluar. Si bocil mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika Xiaomi menembak ibunya. Tentu saja Xiaomi tak membiarkannya itu terjadi, because Ming sangat membutuhkan darah si bocil ini. Saat mereka ingin kabur, mereka dihadang oleh puluhan anak buah Xiaomi. Tapi seketika itu Mi dan si bocil berlari sambil diawasi dari kejauhan oleh Tak. Dengan liciknya Xiaomi menyergap Mi agar Tak keluar, tapi itu tak membuat Tak menyerah begitu saja dan berhasil menembak Xiaomi meski dirinya juga harus terkena peluru. Xiaomi goib, sedang Tak selamat because menggunakan pelindung peluru. Saat dirasa aman, seketika itu Mi ditembak tepat di dadanya oleh Ming, sedang si bocil kembali dibawa oleh anak buah Ming. Tak juga baru tempe kalau Ming masih tua dan menjalankan bisnis biadab. Detik berganti, Ming bersiap-siap melakukan operasi. Tapi seketika itu suara tembakan terdengar dan peluru beberapa kali mengenai kaca anti peluru, sehingga Ming menyuruh pasukannya untuk segera menyerang Tak yang merupakan murid terbaiknya setelah Xiaomi. Meski mendengarkan arahan dari sang pelatih, namun sniper baru ini tetap tak bisa menyaingi Tak. Baku ayun peluru pun berlanjut di dalam gedung, di mana Tak dengan mudah menggoibkan pasukan Ming. Dan untuk pertama kalinya 8 tahun terakhir, akhirnya Tak harus diperhadapkan dengan suhunya. Akan tetapi Tak ada niat untuk sama sekali ingin membunuh gurunya itu. Dengan meletakkan semua senjatanya ke lantai, Min menembak Tak 2 kali, namun Tak menghiraukannya, because dirinya hanya ingin menyelamatkan si bocil.
Ming bertanya, apa hubunganmu dengan anak ini? Kenapa engkau begitu peduli dan ingin menyelamatkannya? Tak menjawab dengan pertanyaan, apa hubunganku denganmu ketika engkau menyelamatkanku waktu itu? Tak memberi hormat untuk terakhir kalinya ke Ming. Kemudian dia pergi. Di saat yang bersamaan, Ming goib because gagal menjalankan operasi jantung. Detik berganti, esok hari pun tiba, di mana Tak mengantar si bocil ke sekolah, dan untuk pertama kalinya, si bocil memanggil Tak dengan sebutan ayah, dan tamat. Ending yang cukup membocilkan. Pelajaran yang bisa diambil adalah, sejahat apapun orang yang sudah mendidikmu, tetaplah hargai mereka dengan cara yang positif. Tetap berusaha berjuang menegakkan keadilan demi kemakmuran bangsa dan negara. Mohon maaf bila ada salah kata Sapo, because saya hanya manusia biasa yang berusaha ingin menghibur Anda lewat video-video yang saya buat di channel ini. Saya Ju beserta keluarga kecilku undur diri di layar Plototers. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.